Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bedi Santoso. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan review jurnal untuk memenuhi tugas besar 2, yaitu dengan judul Kontrol Robot Seluler Berbasis Platform Terbuka untuk Otomasi dalam Logistik Manufaktur, tahun jurnal 2019. Dosen pengampu Bapak Hendri STMT. Langsung saja kita ke page selanjutnya, yaitu ada judul jurnal yang sama seperti page pertama tadi, Kontrol Robot Seluler Berbasis Platform Terbuka untuk Otomasi dalam Logistik Manufaktur. Penulis jurnalnya ada Marija Seder, Luka Petrovic, Jurak Persik, dan lain-lain. Ini berasal dari Rusia ya. Tahun terbitnya tahun 2019. Nama jurnalnya yaitu IFAC atau International Federation of Automatic Control. Sumber jurnalnya dari Elsevier. Status jurnalnya yaitu publish kuartil 4. Latar belakang jurnal ini yaitu tentang biaya investasi yang diperlukan untuk proses otomatisasi di bidang logistik itu sangat besar, dan para UKM di Kroasia sana, mungkin juga di Indonesia, itu tidak mampu karena biaya yang sangat besar. Terus di sini juga ada, menurut Gamberi dan kawan-kawan, logistik menyumbang hingga 50% dari total biaya produksi suatu barang. Terus ada pendapat Tomskin dan kawan-kawan memperkirakan bahwa di pabrik seperti pengangkutan suku cadang dan komponen menyumbang 25% karyawan, 55% dari semua ruang pabrik, dan 87% waktu produksi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Setelah melihat latar belakang tadi, rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara membuat sistem otomatisasi di perusahaan UKM atau usaha kecil menengah dengan biaya yang terjangkau. Terus ada yang kedua yaitu bagaimana cara mengurangi biaya operasional tadi yang sangat besar, yaitu hingga 50% dari total biaya keseluruhan. Tujuan penulisan yaitu menyajikan kontrol sistem, yaitu berupa OPIL atau Open Platform for Innovation in Logistik untuk UKM di Kroasia. Terus yang kedua untuk mengotomatisasi proses logistik di salah satu pabrik di Kroasia. Terus yang ketiga yaitu penerapan AGV atau Automated Guide Vehicle, yaitu kendaraan yang berpandu secara otomatis. Terus dari dasarnya di sini ada OPIL, yaitu Open Platform for Innovation in Logistic, yaitu platform terbuka yang dikembangkan di Eropa untuk membantu para UKM di sana. Terus yang kedua ada IoT atau Internet of Things, yaitu komponen arsitektur yang berinteraksi dengan dunia fisik atau layer, yaitu mungkin penghubung antara software dengan robot atau yang lain. Terus yang kedua ada cyber physical middleware, yaitu memiliki dua peran: memisahkan interaksi dari komponen perangkat dan memungkinkan untuk komponen interoperabilitas. Yang ketiga ada layer, ada software sistem yang berisi layanan tentang perencanaan tugas. Terus ada semacam perintah atau instruction. Terus yang selanjutnya metode riset. Pada jurnal ini metode riset yang dilakukan yaitu dengan
Pertama itu observasi, terus melakukan perencanaan, terus yang selanjutnya yaitu eksperimen. Pengumpulan data dilakukan secara langsung, yaitu melalui observasi, terus data yang diambil dari data Premier, terus yang ketiga ada pengumpulan data dengan eksperimen dan pengujian. Pembahasan di sini penerapan AGV yang kita bahas tadi, Automated Guided Vehicle, yaitu robot portable yang mengikuti garis panjang atau kabel yang ditandai di lantai atau menggunakan gelombang radio, kamera, penglihatan, magnet atau laser untuk navigasi. Di situ juga kita melihat penerapan yang dilakukan peneliti, yaitu mengotomasi alat kerja logistik yang awalnya itu dilakukan secara manual, sekarang dibantu oleh AGV. Itu mulai dari prosesnya, dimulai dari operator, dan saat produk sudah jadi akan menginformasikan dengan cara alarm atau apa untuk mengirim AGV ke stasiun pemuatan. Terus yang kedua mengirimkan perintah kepada AGV untuk menuju ke stasiun pemuatan. Terus yang ketiga, AGV mulai menuju ke tempat pemuatan. Saat sampai di stasiun, AGV akan diberikan muatan, yaitu berupa gulungan plastik. Ini dilakukan oleh operator, kemudian gulungan ditaruh di atas AGV, terus operator akan menekan tombol, yaitu tombol start. Task planner akan memberitahu bahwa gulungan sudah dimuat, terus AGV akan berjalan bergerak ke stasiun bongkar, yaitu stasiun bongkar. Kemudian waktu sampai di stasiun bongkar, muatan akan diturunkan oleh operator, oleh manusia. Selanjutnya pekerja akan menekan tombol lagi, itu tombol bahwa menerangkan bahwa AGV sudah dibongkar, dan kemudian AGV akan kembali lagi ke stasiun awal lagi, seperti itu. Dan ini bisa dilakukan efisiensi yang sangat besar untuk operator ini. Jika hal ini dilakukan oleh manusia, harus membutuhkan satu operator dan satu alat bantu, atau mungkin hand stacker atau forklift mungkin. Jadi AGV ini sangat mengefisiensi untuk proses logistik bongkar muat atau pembawaan barang. Kesimpulannya, penerapan AGV dengan sistem OPIL, yaitu Open Platform for Innovation in Logistics, ini sangat berguna ya, karena membantu untuk mengotomatisasi di proses logistik di UKM di Kroasia, karena ini bentuknya platform terbuka, jadi biaya yang digunakan untuk investasi awal itu lalu sedikit terjangkau dibanding dengan yang bukan platform terbuka, seperti itu. Selanjutnya itu materi perkuliahan yang berkaitan dengan jurnal ini, yaitu pertemuan ketiga tentang konsep otomatisasi, pertemuan keempat tentang sensor, pertemuan keenam teori robot, dan pertemuan ketujuh tentang aplikasi robot industri. Penutupnya, dalam jurnal ini membahas tentang otomatisasi proses logistik di UKM di Kroasia dengan metode OPIL, yaitu Open Platform for Innovation in Logistics, dan harga terjangkau. Penggunaan AGV sebagai pengganti kendaraan manual yang dioperasikan oleh manusia bisa menekan biaya operasional pada logistik. Terus jurnal ini sangat bagus karena dapat membantu usaha kecil menengah untuk mengotomasi
proses dalam uji. Nah, mungkin bisa juga diterapkan di Indonesia. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.